aku buka itu rahasia yang tabir yang menutupi pandangan kamu, gimana akhirnya? Fabasaruka, maka pandanganmu itu saat itu hadidun. Hadid itu artinya besi, Pak. Besi itu menggambarkan ketajaman, Pak. Tajam melihat wele ganjaran itu koyo apa, dosa itu koyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah mencurahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, khususnya tahun ini oleh Allah kita diberi panjang umur, dipertemukan dengan bulan yang barokah. Bulan barokah itu Rasul sendiri yang memberikan julukan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu semua bulan Ramadan, yaitu bulan yang barokah. Alhamdulillah. Wujud di antara keberkahan itu adalah kita melaksanakan ibadah khusus dalam satu tahun, yaitu ibadah puasa. Maka keberkahan itu bisa melalui puasa itu di samping ibadah-ibadah yang lain. Lalu berkaitan dengan puasa, Rasul menyatakan barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, maka diampuni dosa-dosa 1 tahun. Itu berarti Ramadan itu juga mendapatkan istilah dari Rasulullah, bulan pengampunan, bulan maghfirah. Maka tidak salah orang menyebut bulan Ramadan bulan suci. Artinya diharapkan dengan kita bertemu bulan Ramadan itu, selama itu kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, khususnya puasa. Maka berangkat dari pernyataan Rasul, ada bulan barokah, ada bulan maghfirah, bulan suci, istilah yang berkaitan, singkatan yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu BBM. BBM, bulan barokah maghfirah. Bulan barokah maghfirah, BBM. Maka syarat pertama supaya orang itu mendapatkan BBM di bulan Ramadan ini adalah premium. Napa premium? Prei makan minum mulai subuh sampai maghrib. Ngoten nggih?
mulai subuh sampai maghrib niat ngelakoni perintahe Gusti Allah. Niate nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fardhon lillahi ta'ala. Itulah singkatan premium. Maka orang yang premium itu yang dapat barokah, dapat maghfirah. Berarti kebalikan, sudah diberi umur di bulan Ramadan kok gak gelem poso, padahal yo gak ono uzur, gak ono loro, gak musafir, kok gak poso, yo anjane males, maka ia tentu mendapatkan dosa. Lalu dapat pantun coro Surabaya, beber kloso gawe maca koran, wong sing gelem poso oleh ganjaran. Dina Selasa mlaku nang paciran, sing gak gelem poso disruduk jaran. Sing nemen maneh Bu, beber kloso gawe klesetan, sing gak poso koncoe aja banter-banter Bu. Masya Allah, wong premium kok gak gelem iku ya. Lebih barokah lagi kita punya pertalit. Iki selingan sak durunge materi gak apa-apa. Paling gurung disampeyan ustaz liyane ya. Cek gampang ilingane. Supaya BBM itu ada bagi kita tambah dengan pertalit. Napa iku? Pertalit, ayo perlu tambah amal lillahi. Ramadan itu bulan ibadah, syahrul ibadah. Maka seluruh waktu yang kita lalui itu sebisa mungkin bernilai ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Diamnya orang puasa itu padha mbek maca subhanallah tasbih. Dungane wong poso mustajabah, amale wong poso dilipat-lipat gandakan. Bos pokoknya Ramadan itu pertalit. Apa Bu? Intine nambah amal lillahi. Khususnya tambah amal niku ada di solar. Mikir ya men ya. Ya Allah, solar Pak. Napa solar? Solar itu adalah solatih luwe aktif lan rajin. Solar, solate luwe rajin. Survei membuktikan jamaah Nurul Iman niku nek wis Ramadan luweh akeh jamaahe cek isyae, cek subune, cek maghribe, betul? Semangat solar. Apa tadi solar? Alhamdulillah. Bukti ini adalah taraweh. Itu termasuk bagian daripada bedanya dengan selain Ramadan. Nah, dengan taraweh Rasul menyatakan mangqoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan krana iman nang Gusti Allah disepuro dosa-dosane. Lah wayahe wong taraweh kok cangkruan. Wayahe wong taraweh kok ngobrol ndok kafe sampai jam 11 gak taraweh. Oleh apa? Koncoe target daripada berpuasa itu adalah pertamak. Mesti santindek no BBM ya. Napa Pak pertamak? Target daripada BBM itu, target daripada orang puasa adalah pertamak.
perkuat takwa maksimal. Napa pertama? Targetnya poso napa? La'allakum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, agar dengan berpuasa itu kamu menjadi orang-orang yang takwa. Nah, ibadah puasa itu bukti ketakwaan, bukan hanya ketakwaan tapi ketakwaan yang maksimal, karena ukurannya hanya Allah. Dilihat orang atau tidak itu hanya Allah yang tahu puasa kita. Kita mau batalkan atau tidak, nggak ada yang tahu. Kalau kita mau pura-pura nang jeding, ngentekno banyu sak jeding, sapa sing ngeru. Tapi tidak kita lakukan. Karena ada waskat. Karena itu pahala orang berpuasa ndak pakai dihitung, karena pertama takwa maksimal. Loh, palai poso kan nggak betul dihitung nggih. Itu alhamdulillah. Dari sisi jaringan komunikasi dengan Allah, ibadah puasa itu ibadah yang XL. Apa XL? Ekstra lillah. Hoi, ngantuk nggih? Monggo sampean ngantuk ya gak apa-apa. Ngantuk do masjid itu ya oleh ganjaran kok. Apa mana sampean meleset ngono. Aku tak ngaji ya gak apa-apa. Tapi di syuting nih ana sing meleset iki. Mlebu YouTube nggo. Masya Allah. XL, ekstra lillah. Nah, BBM yang kita sebutkan tadi itu semuanya ada di SPBU. Iki ya gabung-gabung ning iki ya angel lho, Pak. SPBU. Tak sampai no soalnya paling ya guru kon ustadz sing nyampe nang ngene. Apa SPBU itu? Pusatnya BBM itu adanya kan di mana? SPBU. Apa SPBU? Semangat puasa bulan utama. Jamaah. Bulan apa? Istilah Rasulullah, Ramadan sayyidus syuhur, bahwa bulan Ramadan itu rojoe bulan di antara bulan-bulan yang lain. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya melipat-lipat. Termasuk ibadah ngaji. Ngaji ini bagian daripada bertalit. Perlu tambah amal lillahi ta'ala. Pertamina itu yang punya. Lah Pertamina niku maksudnya apa? Sampean mikir 2 wulan gak kepethuk sampean. Aku dhewe iku sing nyebut, tapi gak sekarang. Pun muga-muga niki bagian daripada pertalit tambah amal lillahi ta'ala ngaji. Ngaji bab tentang napa? Alam arwah. Temane napa niki? Judule niki kula sebut. Ngapunten niki ngajine ya padha mbek sadurunge Ramadan ta iki. Kan biasanya sadurunge Ramadan kan ya ngaji, terus sholat, terus sarapan. Lah iki kan gak ono sarapane. Apa diluk ae ta? Nggih. Turu mari ngono. Ya apa iki? 20 menit apa sampai isyraq? Dil nggih? Sampai nopo terbit nggih? Nggih, gak dirasani kula. Soalnya kadang-kadang ku gak sesuai dengan keinginan takmir iku dirasani. Ketitiken rek ngajine apa, gak nyucuk mbek sangune. Doh. Engko kesuwen yo ngaji gak mari-mari, ngantuk. Ngene iki ya ana, nggih mboten?
Tapi nek kene terserah ustaz nggih. Pun. Babun keterangan mulaqatul arwah lil mayyit. Pertemuan arwah bagi para mayit idza kharajat ruhu, ketika ruh itu sudah keluar dari jasad. Wajtima'uhum bihi, dan pertemuan-pertemuan arwah itu dengan arwah-arwah yang lain, wasu'alihim, dan ada komunikasi dialog. Sama tahu ngaji ini ya? Tahu ngaji ini? Turun ya. Maka itulah adanya di Masjid Nurul Iman. Luar biasa di luar. Itu termasuk itu apa? Barang ini di luar itu biasa nih. Apa naryo barang ini biasa di luar, enak mek klesetan. Beliau itu termasuk STSM, beliau itu kelompok STSM, senajan tua semangat muda. Tapi singgarai kadang-kadang ono STTL Pak, semakin tua tambah loyo fisike, tapi semangatnya semangat. Masya Allah. Mulaqatul arwah, pertemuannya, multaqon ini pertemuannya arwah-arwah bagi mayit itu idza kharajat, ketika sudah keluar ruhnya itu dari fisik tadi, tercabut. Secara umum sering kita dengar ya di surat Al-Fajr ayat 27-28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Artine apa? Embu mulane ngaji Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang dipanggil itu jiwa, karena jiwa itulah yang tidak mati. Fisiknya yang mati, hancur, musnah, tapi jiwa tetap hidup. Cuman hidupnya pindah di mana? Di alam barzah. Fisiknya di alam kubur mati, hancur, udah. Apalagi sekian tahun yang lalu, kecuali ada orang-orang tertentu yang masih utuh. Tapi jiwanya yang dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, tenang atau apa? Resah, susah, apa itu kan jiwa Pak yang menentukan itu Pak. Jiwa berpengaruh kepada fisik. Apa cak sama ngetulane kok lemes ngono iku? Iya, susah aku. Sing susah kapan ya? Jiwanya, hatinya Kak. Tapi fisiknya terus apa? Lemes. Kadang-kadang kalau sudah ketakutan itu akhirnya apa? Kadang-kadang gak iso melaku. Itu jiwa di situ mempengaruhi. Nah, di sini dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram. Kenapa tentram? Karena ia sudah punya bekal yang cukup untuk pindah, untuk kembali kemana? Ke tempat asal. Jadi di dunia ini adalah kesempatan untuk mencari bekal itu. Bekalnya adalah amal soleh. Karena itu ketika kita di dunia itu harus ngisi pulsa akhirat, namanya kartu simpati. Apa maneh? Kita semua harus ngisi itu, ngisi datanya, ngisi pulsanya. Panjenengan semuanya punya kartu, cuma ono sing dijaro medak. Gak diisi pulsanya. Nopo simpati maksudnya? Kita ini perlu mengisi kartu simpati, simpanan amal tabungan untuk mati.
Karena nanti hakikat tempat kita itu bukan di dunia ini, tapi setelah mati. Alamnya barzakh itu transit, masih terminal. Tapi di situ sudah merupakan gambaran nopo akhirat nanti itu. Nah, yang punya sangu itu loh, pulsanya cukup, investasinya cukup, tenang. Maka harus diisi dengan kartu as. Mari BBM menok kartu simpati. Kartu as niku napa, Bu? Amal soleh, kartu as ayo sholat, kartu sholat ayo sedekah. Nah, semangat itu ya ada di bulan Ramadan ini diantaranya. Loh, kalau sudah cukup jenengan ya umpama kate mau pindah lho Pak. Halo, jenengan umpamanya itu habis kontrak sekian tahun. Terus pada saat tertentu diambil alih oleh yang punya, Pak, sesuai dengan perjanjian jenengan hanya boleh kontrak di sini selama 5 tahun. Maka apapun yang ada di rumah ini sudah harus kembali kepada saya. Jenengan harus pindah dari rumah sini. Terus nih pindah teko oma kontrakan gak duwe oma, ya apa? Nek ndok donya saya iso ndelok kontrakan maneh omahe. Lah nek wis pindah nang kono, kontrak di mana? Gak dapat tempat toh? Makanya ada doa, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Itu berarti ada makna ono sing gak oleh tempat. Melayang-layang nggak diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena nggak punya bekalnya, nggak punya kartunya. Simpati ini gak diisi. Semuanya mikir nyotok, dosa tok. Nah, maka orang-orang yang cukup bekalnya itulah yang mutmainnah, yang tenang. Tapi sesungguhnya kita banyak kekurangan kalau ngurus urusan sanguni akhirat, harus merasa kurang, jangan merasa cukup. Karena merasa kurang itu Rasul mengajarkan kita memperbanyak istighfar. Itu penting sangu itu. Memperbanyak istighfar. Nah, orang-orang yang diberi tanda kebahagiaan itu apabila dia nanti ketika berhadapan dengan Allah menerima catatan amal, di situ ada catatan katsura fihil istighfar, ake istighfare. Karena mengakui kekurangan dalam mencari amal ibadah, dalam mensyukuri nikmati Allah. Maka Rasul memberikan contoh, wallah, demi Allah saya beristighfar kepada Allah minimal sehari itu 100 kali. Padahal itu apa? Itu sama. Oh, Allah menerima itu kekurangan, mohon ampunnya. Nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Karena itu semasa kita di dunia harus mengisi pulsa, simpati diisi dengan kartu as amal soleh. Maka perjalanan kita setiap hari itu harus punya kartu, kartu mentari. Selama hidup ini harus punya kartu mentari, utamanya di bulan Ramadan. Durung nyambung nggih? Do you understand? Apa mentari? Mentari meningkatkan takwa setiap hari. Halo? Meningkatkan takwa setiap hari. Makanya Rasul menyatakan baqa al umri li kulli yaumin baqa al umri fi kulli yaumin lil mu'min itu aghnimah.
berlangsungnya waktu, berlangsungnya umur setiap hari bagi orang mukmin itu ghanimah, adalah investasi, adalah kekayaan. Kekayaan apa? Untuk menambah nilai ibadah, untuk meningkatkan ketakwaan, bukan dosa. Oleh karena itu khairun nas, wong sing paling apik niku mantola umruhu, sing dawa umure, wahasuna amaluhu, sing apik amal ibadahe, kartu AC penuh. Wasarrun nas, dan sejelek-jelek manusia mantola umruhu, sejelek-jelek manusia iku wong sing dawa umure tapi wasa'a amaluhu, amale elek, kakean dosa, wis tuwek gak ngerti tuwek, wis mambu lemah sik kaya umur 40 seruat-seruit ndok jalan. Katik rambutnya dikuncrit, katik apa mana celana jin-jinan, terus kupingnya tiga ya apa, ngene rambutnya dicubit ngene kadang-kadang, umure wis 70, wis angel, jelek, ojo dawa-dawa nek ngono iku umure. Nah yang bagus itu terus itu tiap hari ditambah, termasuk kenapa ya kebahagiaan kita itu ini bertemu dengan Ramadan. Kalau orang-orang dulu itu kepingin ketemu Ramadan itu 6 bulan sudah nangis nangkusi Allah, jaluk ya Allah. Nah yang sering kita dengar itu 2 bulan kan, doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab. Rajab itu kan 2 bulan sebelum Ramadan. Wa barik lana fi Sya'bana, berkailah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dipertemukan kami dengan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah investasi yang terbesar, nilai ketakwaannya itu. Masya Allah, maka patut berbahagia itu di situ. Karena satu sisi kita itu berstatus di hadapan Allah itu seperti pedagang, Pak. Bahasa Al-Qur'annya tijarah. Tijarah niku artinya dagang, bisnis. Kita itu diperintah untuk berbisnis dengan Allah. Maksudnya apa? Beribadah. Nah, beribadah itu efeknya adalah nopo? Pahala. Ganjaran. Ganjarannya itu nanti berbuntut apa? Dapat surga. Investasinya dapat surga. Maka ketika ibadah seperti itu, kita itu sedang berbisnis dengan Allah. Nah, karena berbisnis dengan Allah, orang yang kalau berbisnis itu paling bahagia ketika apa? Ketika dapat keuntungan, apa dapat kerugian? Semakin untung dalam berdagang, semakin bahagia. Tidak akan ditutup itu usahanya itu. Nah, Ramadan itu keuntungan yang diperoleh dalam berbisnis dengan Allah itu tidak pakai dihitung. Maka nilai ketakwaan kita di bulan Ramadan itu luar biasa. Makanya penting kita mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Takwa terus setiap hari, cukup investasinya, simpatinya penuh isinya, maka silakan kamu sudah punya jiwa yang tenang. Hei jiwa-jiwa tenang, saatnya kamu berpindah ke alam asalmu, alam arwah, nanti alam akhirat. Karena itu secara umum kan semuanya Allah menggiring. Napa di surat Al-Qasas ayat 77 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Apa saja yang diberikan oleh Allah untukmu di dunia ini, disuruh apa? Jadikan ia sebagai jembatan untuk akhirat, karena itulah tempat yang asli kita.
jembatan akhirat, sebagai sarana akhirat. Apa saja, termasuk umur, termasuk bulan, termasuk kesehatan, termasuk fisik, semuanya seperangkat tubuh itu adalah investasi untuk akhirat. Yes, dipergunakan dengan maksimal, maka jiwanya tenang, maka irji'i ila rabbiki, sekarang kamu saatnya kembali ke tempat asalmu, kembali kepada Tuhanmu, karena kamu asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah, nanti ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Yang diterima adalah orang-orang yang bekalnya cukup. Yang diterima adalah orang-orang yang bersih. Kalau yang tidak bersih, maka dia mungkin mendapatkan tempat, tapi tempat pencucian dulu. Tapi kalau orang itu nggak punya amal apapun, maka dia tempatnya adalah di mana? Neraka, dan bisa selamanya. Nah kita ini iso iku langsung mlebu swarga, kalaupun di alam barzakh itu bukan surga, tapi itu sudah taman surga, sudah nikmat seterusnya. Inilah gambaran tentang kepuasan yang hakiki, kembali kepada Tuhan, radiyah mardiyah. Kan irji'i ila rabbiki radiyah, ridho, puas, mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Kembali, Masya Allah. Fadkhuli fi ibadi, nek wis kaya ngono berarti kan kembali ke alam arwahnya itu nggih. Maka bergabunglah dengan hamba-hambaku. Siapa? Ya arwah yang lebih dulu. Disebut dengan hamba itu juga apa? Karena ia banyak beribadah semasa hidup di dunianya. Setelah kamu bertemu, gabung dengan hamba-hambaku, kamu silahkan fadkhuli, dan masuklah kamu jannati, surgaku. Allah. Itu siapa yang mengatakan irji'i tadi itu? Ya, ada yang mengatakan yang memberi ucapan selamat itu adalah malaikat. Tapi di sini fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku, itu berarti ya Allah. Tapi dilewatkan melalui malaikat. Kan nanti yang menjemput itu kan orang mati itu siapa? Malaikat. Nah, malaikat itu ada malaikat rahmat, ada malaikat napa? Siksa, malaikat azab. Nah, nanti siapa yang akan menjemput kita? Apa rahmat, apa malaikat azab? Ya tergantung tadi, tergantung mentari kita, tergantung simpati kita, tergantung as kita, kartu as kita itu. Kan pertemuan yang lalu kan diceritakan ada seorang manusia yang sudah sempat membunuh 100 orang itu, tapi betul-betul ia ingin tobat. Kan antara malaikat azab dan malaikat apa itu? Malaikat rahmat itu kan berebut itu. Terus pengadilannya di mana kok sama-sama malaikat itu berebut itu? Maka Allah memberikan apa perintah kepada malaikat itu untuk mengukur, ukuran ayasan, ukuran itu tempatnya dari orang yang dibunuh pertama itu, yang orang yang dibunuh, kemudian menuju kiai yang akan dituju itu, diukur jaraknya. Dia akan meninggal di tengah jalan itu. Kalau sekiranya masih di wilayah yang pertama, berarti dia orang yang mendapatkan siksa. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah yang kedua, ke wilayah yang mau dituju itu, berarti dia rahmati Gusti Allah. Ternyata setelah diukur hanya terpaut 1 jengkal. Masuk sudah yang kedua, ya sudah keputusannya di situ. Loh ini rahmat. Nah, di sini yang menyambut itu adalah malaikat rahmat, irji'i, ayo. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Kalau di surat Fussilat ayat 30 dinyatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Mereka-mereka yang sudah menyatakan dirinya beriman lalu istiqomah. Nah, berbicara tentang istiqomah, maka kita perlu mengisi kartu eksis. Napa kartu eksis? Napa kartu? Ekstra istiqomah dalam beribadah. Misal kartu pire mau sampai lali Pak ya. Mereka yang istiqomah dalam kebaikan dalam itu. Sewaktu ia berakhir dari kehidupan dunia untuk berpindah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu turun berduyun-duyun. Tatanazzalu itu begitu, bergelombang. Wa fi riwayatin di kitab ini sampai 500 menjemput. Allah takhafu, memberikan bisikan jangan ada takut. Lah iku ngerti ya bahasa malaikat itu wong mati. Alam jiwa itu bukan alam seperti kita ini, Pak. Ilmunya sudah beda, Pak. Gitu loh. Seperti melihat surga itu kan bukan dengan mata ini, Pak. Kan orang nazak kan matanya tertutup, Pak. Tapi kok melihat, itu kan apa? Karena jiwa itu punya mata. Nah sampai nek ngipi itu loh kan, yo. Halo. Kan semuanya kan ada di situ jenengan. Ngipi oleh duit niku ya kata duit iki, Pak. Menggunakan mata yang mana wong iki yo merem. Ya di situ. Ngipi digebloki wong ya apa rasanya? Ya itu. Membisikkan Allah takut, jangan ada takut. Wa absyiru, sebaliknya silakan itu bergembira kamu. Kenapa? Karena diperlihatkan tentang pahala-pahalanya. Termasuk pahala ibadah puasa itu. Karena itu puasa Ramadan datang dan pergi antara kepuasan dan penyesalan. Jadi selama 1 bulan Ramadan yang kita lalui itu semuanya nanti ada grade-nya dan nilainya. Oh ini orang-orang yang puas ketika menjalani Ramadan itu. Kenapa? Cukup. Sementara ada orang yang menyesal. Kenapa? Karena tadi itu bulan poso kehiklesetan tok. Wong sing poso gak gelem poso koncoe itu nanti penyesalnya nanti, bukan sekarang. Kalau di dunia itu kan iso-iso ae. Kalau poso tapi ngomong, kita sambut hari kemenangan. Tapi gak poso, gak izin. Menang apane wong wis gak poso kok menang nggih. Kita sambut hari yang suci. Apa hari suci? Disucikan dari dosa. Lah gak poso kok disucikan apane? Ngene kalau ana sih. Ya iku contohnya. Angel sing ngene iku. Nah itu bagiannya sapa? Ya malaikat sing siji. Kembali. Fadkhuli fi badkhuli jannati. Bergabunglah kamu dengan hamba-Ku dan bertemulah kamu dengan akan apa? Dengan surga. Jadi kapan pertama kali orang itu bisa merasakan amal ibadahnya? Ketika nazak sudah merasakan itu. Oh, gak percaya. Loh, ya apa sih gak percaya? Jelas kan surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu itu ketika masih di dunia itu sering mengabaikan ini, dianggap gak usah mikir mati lah. Apa mikir mati? Gak usah mikir pahala dosa. Apa urip sing penting pokok enak. Udah gitu. Wes silakan. Kamu abai terhadap itu semuanya. Maka saat kematian itu fakasyafna angka gitoaka, aku buka itu rahasia yang tabir yang menutupi pandangan kamu. Gimana akhirnya? Fabasaruka, maka pandanganmu itu saat itu apa? Hadidun. Hadid itu artinya besi, Pak.
Besi itu menggambarkan ketajaman, Pak. Tajam melihat welek-welek ganjaran itu koyo apa, dosa itu koyo apa. Saat itu sudah penyesalan ataupun kepuasan itu muncul. Contohnya yang gambarannya yang penyesalan sesesal-sesalnya adalah Fir'aun, Pak. Ketika nazak itu kan udah diperlihatkan itu siksa yang akan diterima itu. Kan dia menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan saat apa itu? Saat nazak, Pak. Ditaboki karo malaikat. Ngomong kon saiki cek iman, wingi-wingi kon kandhani. Nggih. Nah, sementara kalau yang tadi itu orang yang cukup bekalnya, malaikat yang menyebut malaikat rahmat. Wa basyiru bil jannah, lihat surga itu. Oh, ini salah satu hadisnya yang berkaitan dengan itu. Akhraja Ibnu Abi Dunya wa Tabrani an Abi Ayyub Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innan nafsal mu'min, sesungguhnya nafs itu jiwa orang beriman ya, idza kubidat, apabila sudah dicabut, talaqqaha ahlur rahma min ibadillah, ia akan disambut apa? Ahlur rahma, mereka-mereka yang dapat rahmat sebelumnya, min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku, disongsong, disambut. Kama yalqaunal basyir min ahli dunya, sebagaimana pertemuan manusia-manusia di dunia itu antar teman kawan itu disambut. Ya Allah, cek teko sampean. Alhamdulillah selamat. Ayo kene. Nah, iya. Fayaquluna, mereka lalu berdialog. Ini kilah terus kadang-kadang, lu kok iso cerita ngene lho, mengalami ta. Rasulullah itu diberi ilmu oleh Allah, ilmunya antara dulu dan sampai kapanpun diberikan oleh Allah. Makanya di Al-Quran itu kan banyak cerita tentang masa-masa lampau dan masa-masa yang akan datang. Ngono sing ngomong surga neraka itu kan masih bayang-bayang, khayalan. Apa betul ada itu? Oh, ngono ya. Oh, anjene semprul. Semuanya ya diceritakan di Al-Qur'an. Dan juga nanti ada orang-orang tertentu yang diberi ilmu mengalami itu, termasuk orang-orang yang bisa berdialog dengan orang yang mati. Dialog dengan apa? Bukan fisiknya, tapi dengan apa? Jiwa-jiwa orang yang mati itu hidup, bisa berdialog. Nah, Rasul kan begitu. Ketika dia di kuburan ngomong, Rasul, ya Rasul, panjenengan kok ngomong kali wong mati? Emang itu ya apa sih, wong mati kok dijak ngomong? Maka Rasul bagaimana? Wallah ma'an tapi asma, demi Allah kamu loh yang di sebelah saya sini tidak lebih tajam pendengarannya daripada yang di situ. Cuman kita tidak mendengar jawabannya. Kok sampai ini ngono-ngono ya apa kira-kira? Mereka unduru, ini dialog. Unduru sahibukum yastarih. Lihat itu teman-teman kami itu apa itu yang merasakan istirahat, artinya kenyamanan gitu dulu. Ada lagi fikar bin syadid, juga ada lagi yang itu lihat juga ada yang atau merasakan siksaan yang pedih. Tsumma yas'alunahu, kemudian mereka yang lebih dulu tadi bertanya kepada yang baru datang, ma fa'ala fulan wa fulana hal tazawwajat, si kanca sampean sing sik ndok donya iku ya apa? Apa ya wis rabi ta? Kelakuane ya apa? Ngono takokno ya.
Ngono iku ya digapani. Fa idza sa'aluhu, ketika mereka-mereka yang lebih dulu itu bertanya kepada yang baru datang, ada rajulil ladzi, tentang laki-laki yang apa? Yang apa? Mati, tentang apa saudaranya yang belum mati dan yang barusan mati, ya, qad mata qabla, fayaquluna innahu qad mata qabli. Loh, dia sudah mati lebih dulu dari saya, Cak. Oh iya. Tanya. Tetapi bertemu dengan siapa? Itu semuanya Allah yang menghantarkan, nggak bisa merencanakan sendiri. Ini tentunya kan bisa merencanakan, kenapa? Karena saat itu tinggal hasil, Pak, gitu loh, Pak. Tinggal hasil. Makanya kuburan itu darul jaza, tempat orang menerima balasan hasil. Makanya pertemuannya dengan siapa itu Allah yang mempertemukan. Termasuk kadang-kadang apa? Orang yang mati itu dipertemukan dengan keluarganya yang hidup. Di antaranya dipertemukan melalui mimpi. Bisa itu. Nanti ada bab sendiri itu. Melalui mimpi. Ya apa kondisi yang di kuburan itu, orang yang meninggal itu di dalam mimpi. Allah, aku mau kemarin ketemu mbah saya. Dia sedang apa? Merasakan, kelihatannya di tempat yang tempat yang besar, yang mewah, dia tidur banyak, merasakan. Itu bisa saja gambaran apa yang dirasakan di situ. Karena orang mati itu kan sesungguhnya juga yurzakun, mendapatkan rizki dari Allah. Sementara kalau orang nggak cukup bekalnya, dia mendapatkan siksa. Aku mah pengen ngipi ketemu mbah kok delokane nangis saya. Nah, ayo. Kadang-kadang tolong po sing ndok kono iku sedakono ae. Ngono. Lah ngene iku anak sing medhit, anak sing anu. Apa wis gak ngurusi wong mati. Wong sing urip ae kurang kok. Kalau ngerti? Jarno. Nah, itu nangis kalau begitu itu. Kenapa? Karena orang yang meninggal, apa yang sudah mati itu sebetulnya diberi kemampuan untuk mengetahui apa yang dilakukan keluarga yang masih hidup. Keinginan-keinginan itu ada, cuman nggak sampai. Tapi ada yang keluarga itu merespon. Kira-kira bapak saya ini ya opo sih, kira-kira butuh opo? Minimal doa. Terus apa? Ya Allah, aku saiki dalam suasana bahagia, aku tak sedekah kanggo wong tua. Maka menjelang Ramadan ada orang istilahnya kekar barang itu loh, Pak. Itu kan gambaran ketika orang itu sudah deg-degan mau bahagia ketemu Ramadan, itu tidak melupakannya meninggal, datang di situ. Seneng, Pak. Kenapa? Karena mereka sebetulnya juga kepinginnya kembali ke dunia dipertemukan dengan Ramadan. Loh, kok ngerti ya? Ngerti tanggalan tak wong mati. Subhanallah, sudah dikatakan tadi itu. Itu karena langsung Allah yang menentukan itu, memberitahu ini Ramadan apa sudah bisa dirasakan, Pak. Bedanya itu Ramadan itu. Terus ono saben malam Jumat. Lu ngerti ana itu Jumat itu? Ya ngerti. Lah sapa sing ngerti? Ya malaikat sing ngekeki ngerti. Apa yang dirasakan sudah beda nanti antara hari Jumat dengan tidak itu. Termasuk ketika didoakan. Itu yo ngerti didongakno enak rasane. Wong nek donya ya krasa kok didongakno iku mek gak iku. Piye mboten? Nek donya yang kadang-kadang itu gara-gara kata-kata donga elek iku jadinya kan gak nyata. Tak dongakno kon ketubruk sepul. Ngene iki ya gak ketuk, tapi kan yo mangkel rasane. Nggih mboten? Nggih mboten? Halo. Muga-muga sampeyan iki sing lara waras nggih. Amin. Ayem to? Tapi sebaliknya, muga-muga sampeyan mati yo. Ya apa kira-kira? Walaupun mati itu milik Allah, betul? Ada di situ respon jiwa itu. Masya Allah. Bertemu ya, saling berdialog. Oh, lah kanca sampean sing lho wis mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh iya ya. Ada dialog. Terutama nanti dialog dengan orang-orang yang selama di dunianya ketemu dalam suasana kebaikan itu juga ketemu. Khususnya keluar
keluarga. Nanti keluarga dipertemukan dengan keluarga. Cerminannya itu adalah keluarga terdekat adalah suami istri, maka hum wa azwajuhum, mereka bersama dengan istri-istri mereka, tentu yang punya suami istri. Terlalu menyamping dengan keluarga mereka semuanya dipertemukan. Mereka-mereka yang beriman lalu diikuti oleh anak cucunya dalam keimanan yang sama, apa? Dipertemukan oleh Allah. Maksud hati ingin memeluk gunung, namun apa daya, gunungnya terlalu besar. Maka pergi ke Pondok Jati, mampir nang Omayu Salamah. Maksud hati ingin berlama-lama, paket baju dikirim ke Jakarta, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Insya Allah kita akan sambung pada waktu dan gelombang yang sama. Gak lewat nang Madiun kudanan terus tuku kupat nang Madura. Waduh ini matur suwun pangeran sing bales, tuku kupat nang Madura nik wonten lepat njaluk sepuro. Wonten pantun sing ngaget napa, bojo papat meteng sedanten. Nek wonten lepat nyuwun ngapun, itu di situ maksudnya itu. Wah, bojo papat. Pun muga-muga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertalit nambah amal salat isyraq. Allah
BBM, bulan barokah maghfirah. Bulan barokah maghfirah, BBM. Maka syarat pertama supaya orang itu mendapatkan BBM di bulan Ramadan ini adalah premium. Napa premium? Prei makan minum mulai subuh sampai maghrib. Ngoten nggih? Mulai subuh sampai maghrib niat nglakoni perintahe Gusti Allah. Niate nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fardhon lillahi ta'ala. Itulah singkatan premium. Maka orang yang premium itu yang dapat barokah, dapat maghfirah. Kamu itu ketika masih di dunia itu sering mengabaikan ini, dianggap gak usah mikir mati lah, apa mikir mati, gak usah mikir pahala dosa, apa urip itu penting pokok enak, udah gitu. Wes silakan kamu abai terhadap itu semuanya. Maka saat kematian itu fakasyafna angka gitu aku buka itu rahasia yang tabir yang menutupi pandangan kamu. Gimana akhirnya? Fabasaruka, maka pandanganmu itu saat itu hadidun. Hadid itu artinya besi, Pak. Besi itu menggambarkan ketajaman, Pak. Tajam melihat welek ganjaran itu koyo apa, dosa itu koyo apa. Saat itu sudah penyesalan ataupun kepuasan itu muncul. Contohnya yang gambarannya yang penyesalan sesesal-sesalnya adalah Fir'aun, Pak. Ketika nazak itu kan udah diperlihatkan itu